warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia datang untuk mengikuti pembelajaran yang akan kakak berikan kepada kalian hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kakak ingin tahu namanya terlebih dahulu. Ayo silahkan perkenalkan nama kalian. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ajatia, alamat Habil Tengah, kelas 5. Perkenalkan, nama saya Naila Diba Espia, alamat Habirau Tengah, kelas 5. Perkenalkan, nama saya Nun Ajija, alamat Habirau Tengah, kelas 5. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan dirinya dan bersedia untuk mengikuti pembelajaran yang kakak buat pada hari ini. Materi yang akan kakak ajarkan kepada kalian adalah tentang identitas diri, keluarga, dan kerabat. Identitas diri, keluarga, dan kerabat ini termasuk dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Identitas diri di sini adalah ciri pengenal diri kita, seperti nama. Nama ini ada nama lengkap dan nama panggilan, dan ada juga alamat tempat tinggal. Nama ini dilakukan saat kita memperkenalkan diri kita kepada teman atau orang yang baru kita kenal. Dan nama ini diperoleh atau diberikan oleh orang tua kita saat kita lahir ke dunia. Orang tua kita akan memberikan kita nama. Nama ini kemudian dicantumkan atau didaftarkan oleh orang tua kalian dalam bentuk kartu keluarga dan akta kelahiran. Kemudian saat kalian mulai masuk ke sekolah, maka pihak sekolah akan membuatkan yang namanya kartu pelajar agar untuk mengetahui identitas diri kalian saat nantinya kalian menunjukkan kepada orang lain. Dan ada juga yang namanya KTP. Tetapi untuk seumuran kalian belum bisa mendapatkan KTP, karena KTP ini didapat jika kalian sudah berumur 17 tahun. Untuk identitas diri ada yang ditanyakan dulu. Nah, selanjutnya materi berikutnya tentang keluarga. Keluarga di sini ada yang tahu? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga, berperan sebagai ayah atau suami, dan beberapa orang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Adapun fungsi dari sebuah keluarga, pertama, sebagai tempat pendidikan moral dan akhlak untuk anaknya. Kedua, sebagai tempat pemberi kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Jadi sesama anggota keluarga harus saling memberikan kasih sayang. Selanjutnya,
sebagai tempat penyedia kebutuhan ekonomi untuk keluarga yang belum dapat memenuhinya sendiri. Seperti kalian kan masih anak-anak, belum bisa bekerja. Jadi orang tua kalian yang akan memberikan kebutuhan ekonomi kepada kalian agar kalian untuk membeli makanan, membeli baju, itu didapat dari orang tua kalian sebagai penyedia kebutuhan ekonomi. Kemudian fungsi berikutnya sebagai penerus keturunan generasi selanjutnya. Selain fungsi keluarga di sini ada memiliki jenis keluarga. Akan kakak jelaskan secara umum aja ya. Nantinya jika kalian sudah sekolah tingkat tinggi seperti SMA, kuliah, maka akan dijelaskan lebih rinci tentang keluarga. Keluarga di sini jenisnya ada 2 yang kakak jelaskan dulu ya. Ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti di sini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian keluarga besar ini selain terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ditambah dengan sanak saudara, misalnya kakek, nenek dari pihak ayah ataupun ibu. Begitu juga keponakan, sepupu, dan lain-lain. Selanjutnya, peranan keluarga. Dalam sebuah keluarga, masing-masing memiliki peranan. Pertama, peran dari ayah. Ayah di sini berperan sebagai kepala keluarga, sebagai suami dari istri dan sebagai ayah dari anaknya. Kemudian selanjutnya peran ibu. Ibu di sini berperan sebagai istri dari suami dan sebagai ibu dari anak-anak, dan selanjutnya sebagai ibu rumah tangga. Peran selanjutnya anak. Anak di sini sebagai seorang anak, kita berperan untuk menghormati dan mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi kita tidak boleh membantah atau apalagi menggunakan kata-kata kasar kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya tentang kerabat. Kerabat di sini adalah keluarga dekat dari kita atau sedarah daging yang masih ada hubungan darah, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Misalnya dari pihak ibu ataupun ayah ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan saudara-saudara lainnya. Itu termasuk kerabat yang berhubungan darah dengan kita. Jadi kerabat di sini yang masih sedarah daging dengan yang namanya keluarga kita. Nah, materinya sudah selesai. Ada yang kurang paham atau ada pertanyaan? Kakak persilahkan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, siapa? Hendak bertakun ulun, di pian ada menyabet alamat dalam identitas diri. Bila ada orang bertakun alamat kita, berarti kita harus menyebutkannya dengan lengkap atau kada, Kak? Terima kasih kepada adik yang bernama Nafisa atas pertanyaannya untuk kakak. Sekarang akan kakak jawab. Menyebutkan alamat tempat tinggal untuk memperjelas identitas diri kita itu harus diucapkan secara lengkap agar orang lain yang bertanya atau ketika kita menuliskan sebuah data identitas diri kita itu harus kita ucapkan atau kita jelaskan secara lengkap untuk mempermudah orang lain tahu tempat tinggal kita. Apalagi ketika orang itu bertanya dan memang perlu untuk keterangan data atau memang mereka ingin berkunjung ke tempat kita, maka kita harus mengucapkannya atau memberitahu secara lengkap. Jadi
menyebutkan alamat tempat tinggal secara lengkap itu penting agar orang lain mudah dan dapat mengetahui identitas diri kita yang benar. Nah, apakah sudah paham? Ya, terima kasih kepada Nafisa ya. Sekarang giliran kakak. Kakak akan memberikan tugas untuk kalian. Sedikit kok, cuma ada beberapa soal. Jadi nanti kalian jawab di kertas, dan soalnya sudah kakak tuliskan di kertas yang nanti akan kakak bagikan. Kemudian kalian jawab. Kalau sudah selesai, silahkan kumpul ke kakak. Sudah, Kak. Karena kalian sudah menyelesaikan tugas yang kakak berikan dan sudah mengumpulkannya kepada kakak, nanti kakak periksa kembali dan hasilnya nanti akan kakak kembalikan lagi kepada kalian. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kakak cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, kakak akan simpulkan materi yang telah kakak ajarkan kepada kalian hari ini tentang identitas diri, keluarga, dan kerabat. Identitas diri di sini adalah ciri pengenal diri kita. Jadi, identitas diri merupakan ciri pengenal untuk diri kita seperti nama, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, tempat tanggal lahir yang berhubungan tentang diri kita. Kemudian keluarga. Keluarga di sini adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga yang berperan sebagai suami dan ayah, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan. Jadi keluarga di sini adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat di mana terdapat ayah, ibu, dan anak serta saudara-saudara baik dari keluarga ayah ataupun ibu. Peran keluarga di sini, fungsi keluarga di sini maksud kakak ya. Fungsi keluarga di sini merupakan tempat pendidikan moral dan akhlak untuk anak. Kemudian sebagai tempat pemberi kasih sayang antara sesama anggota keluarga, tempat penyedia kebutuhan ekonomi untuk keluarga yang belum dapat memenuhinya sendiri. Kemudian keluarga di sini memiliki peranannya masing-masing. Kan sudah kakak jelaskan, ayah tadi berperan sebagai kepala keluarga, sebagai suami dari istrinya, dan sebagai ayah dari anak-anaknya. Kemudian ibu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri dari ayahnya dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Begitu juga peran anak. Anak di sini berperan menghormati dan mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian kerabat. Kerabat di sini merupakan keluarga dekat dari kita atau saudara daging yang berhubungan dengan baik dari keluarga ibu ataupun dari keluarga ayah, seperti kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan saudara-saudara yang lain yang berhubungan darah dengan kita, yaitu dengan ayah dan ibu kita. Untuk sekian pembelajaran pada hari ini kakak cukupkan. Sebelum mengakhirinya kita berdoa dimulai.